Renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu serahkan hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kehidupan kita seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali kehidupan. Betapa susahnya hidup kita jika hidup kita tidak terkendali. Ibarat kita naik sepeda tanpa rem, maka akan terjatuh, mungkin terjungkal, mungkin bisa masuk paret, mungkin juga bisa menabrak orang. Betul Bapak Ibu? Nah, di dalam diri kita ini ada jiwa, ada roh, ada emosi, ada kehendak daging yang semuanya itu harus kita kendalikan, harus itu semuanya sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, rohani kita sehat, supaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, coba lihat orang yang stres, orang yang depresi. Mengapa bisa dia demikian? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudaraku, dia biarkan hanyut di dalam, saudaraku, tipu daya iblis. Saudaraku yang kekasih, keadaan mungkin akan semakin buruk, tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa melewati semuanya. Haleluya. Amin. Setidaknya ada 3 individu yang ingin mengendalikan hidup kita. Saudara yang kasih, yang pertama sekali, setan sangat ingin mengendalikan hidup manusia. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan, iblis berkeliling, kemana saja dia berkeliling? Mungkin dia ke Gang Rasmi, mungkin juga dia ke Simpang Teluk, mungkin juga dia ke Marjanji, mungkin juga dia ke Payabado, mungkin ke Tanjung Morawa. Saudaraku yang kekasih, dia berjalan berkeliling, mencari siapa? Sama-sama mencari iblis, sama-sama mencari si iblis. Dia mencari orang, mencari manusia yang bisa diterkamnya, yang bisa diikatnya, yang bisa dikendalikannya. Yang ujung-ujungnya dia telan, dia binasakan. Iblis sangat ingin mengendalikan hidup kita ini dengan ketakutan. Siapa yang takut hari ini? Iblis sangat ingin mengendalikan hidup kita dengan kekhawatiran. Sakit hati itu adalah kendali iblis. Amin. Atau sakit hati itu dikendalikan oleh Roh Kudus? Tidak ya? Atau ketakutan itu dikendalikan oleh Roh Kudus? Ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, keraguan, ketidakpercayaan akan firman, itu semua adalah kendali iblis. Sadar atau tidak sadar, kebanyakan kita, saudaraku yang kekasih, hidup di zona ini. Marilah hari ini kita sadari, jangan mau lagi kita dikendalikan oleh iblis. Sedikit aminnya. Saudara yang kekasih, mari kita sadari ini adalah kendali iblis dalam diri seseorang itu. Untuk apa? Dicurinya damainya, dicurinya sukacita, karena memang pekerjaannya mencuri.
Yohanes 10 ayat 10. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa masih bisa dukun menyembuhkan? Iya, memang. Tapi dia curi sekali, nanti dia kasih yang lebih parah, ya, dia curi, lalu dia bunuh, dia binasakan. Itulah tujuannya. Kita percaya dia menyembuhkan, dia datang lagi kepadanya. Kita percaya dia menyembuhkan lagi, kita datang lagi padanya. Karena pekerjaannya menipu. Amin. Mencuri, dan ujungnya kita tahu, membinasakan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan percaya sama iblis. Ketika kita takut, lawan dia. Ketika kita khawatir, lawan dia. Ketika kita depresi, lawan dia. Amin. Amin. Coba katakan, saya harus melawan setan. Lebih keras, saya harus melawan iblis. Ya. Terlalu kuat katanya Bang Radu. Tolong dulu kecilkan. Api Roh Kudus sedang menyala. Firmannya terlalu keras atau suaranya terlalu keras? Dong maisiat ya. Firmannya pun keras, ya, suaranya pun keras. Lowongan bagi saudara yang punya talenta sound system, ya. Datang pada kami, Pak, tolong Pak ajari aku, Pak. Bapak susah kali ku tengok ngurus-ngurus mutar sana mutar sini, apa ini mixer ini. Datang, nanti kita ajari. Haleluya. Sudah baik begini? Sudah cocok? Yang di belakang enggak terlalu keras? Yang di tengah? Keras atau Pak Junta? Mungkin firmannya ya Pak, keras ini. Oke. Jadi kita harus lawan iblis. Mari kita lawan setan. Bagaimana supaya dia lari dari hidup kita? Bagaimana supaya dia menyingkir dari kehidupan kita? Dari pikiran kita, dari jiwa kita. Yang pertama sekali, saudaraku yang kasih, miliki penundukan diri. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dikatakan di situ, karena itu tunduklah kepada pendeta, gitu. Tunduklah kepada Allah. Amin. Tunduk bukan dalam arti dia ini otoriter. Bukan, Bapak Ibu. Namun dalam arti hidup kita ini harus tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada sabda Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita lembutkan hati kita. Kita tundukkan diri kita sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita tidak tunduk kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka iblis tidak akan lari. Apa jawab iblis? Kau usir aku. Hai mardongan dohita. Kata si iblis. Supaya iblis jangan berkata demikian ketika kita mengusir dia, maka kita harus tunduk kepada Tuhan. Itu satu keharusan supaya kita bisa menang melawan setan, melawan iblis di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kenapa ada orang yang tidak, kenapa ada orang yang kerasukan tidak lari setan itu? Tidak mau pergi setan itu. Karena yang mengusirnya mungkin tidak ada penundukan diri kepada firman. Salah satunya dikatakan di sini, Yesus adalah juru selamat. Yesus itulah satu-satunya nama yang diberikan kepada kita sebagai juru selamat yang harus kita percayai. Tundukkan diri kita kepada itu. Itu salah satu. Ada banyak pendeta tidak percaya Yesus juru selamat. Ada banyak orang pengajaran teologi Yesus itu hanya sebagai nabi. Orang yang seperti ini, percayalah, orang kerasukan pun tidak bisa diusirnya. Kenapa? Karena tidak ada penundukan diri kepada firman. Amin. Haleluya. Ada banyak perkara di dalam Alkitab ini kita harus tundukkan diri kita. Kita nggak sebutkan semuanya. Tapi yang jelas di dalam diri kita harus ada penundukan diri. Amin. Haleluya. Tunduk, saudaraku yang kekasih kepada Tuhan. Lawanlah iblis. Orang Kristen tidak kebal kepada setan. Ketika kita di dalam kelemahan kita, bimbang akan firman Tuhan, tidak yakin akan firman Tuhan, di sana iblis bisa menyerang. Di sana iblis bisa menjatuhkan kita. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita pakai senjata kita untuk melawan iblis. Amin. Haleluya. Mengapa kita harus melawan iblis? Karena memang iblis tidak bisa dilawan dengan fisik. Iblis hanya bisa dilawan. Setan hanya bisa dilawan dengan roh kita. Saudaraku yang memiliki Roh Kudus. Ya, ini peperangan rohani, bukan peperangan daging. Amin. Amin. Kita tidak bisa melawan setan dengan daging. Kita bisa melawan setan dengan peperangan rohani. Pakailah senjata rohani kita. Haleluya. Pakai nama Yesus. Usir setan dalam nama Yesus. Pakai darah Yesus. Usir setan dengan darah Yesus. Latah kita pun, saudaraku, janganlah latah-latah dunia ini. Ketahuan itu apa yang di dalam hatinya. Ketika dia latah, oh saudaraku, dia panggil opungnya lah, neneknya, apalah segalanya. Tapi kalau dia latahnya pun latah di dalam nama Yesus, darah Yesus. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada lagi orang yang latah di sini. Latahnya, nenekmu, gigimu copot. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, tunduklah, maka kita bisa lawan iblis. Iblis selalu merasuk pikiran dan hati banyak orang. Sehingga banyak orang dibutakan. Lalu menentang, menolak pengenalan yang benar akan Tuhan. Di pikiran ini, terlalu sering dia, saudaraku, singgah di pikiran ini. Selalu dia sering, saudaraku, singgah tiap hari di pikiran ini. Sadar enggak? Setan itu kadang tiap hari singgah di pikiran kita. Sadar? Apa yang dibuat? Nikmati sajalah setan itu singgah. Tidak ya? Saudaraku yang kekasih, kapan dia singgah di dalam pikiran ini? Serang dia. Amin. Datang pikiran najis di sini, datang pikiran benci, datang pikiran, saudaraku yang kekasih, dendam, datang pikiran membalas, datang pikiran, saudaraku yang kekasih, daging. Lawan dia. Jangan biarkan sebentar pun, sedetik pun dia singgah di dalam pikiran kita. Karena di dalam pikiran ini satu medan peperangan rohani yang harus kita menangkan karena dia sering singgah di sini. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kita alami, pergumulan berat sekalipun, setan itu selalu di sini. Dia berkata, gak sanggup lagi kamu menjalani hidupmu. Gak sanggup lagi, gak sanggup lagi. Oh, lihatlah beban hidupmu terlalu berat.
akhiri sajalah hidupmu. Begitulah di pikiran ini. Lawan dia, amin. Kita masih punya iman. Iman kepada Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan, yang memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itulah sebabnya jangan patah semangat menjalani hidup ini. Katakan sama teman yang kanan kiri, jangan patah semangat, saudaraku. Haleluya. Jangan. Hanya arang yang boleh patah, lalu tidak bisa disambung lagi. Jangan patah arang. Amin. Jangan patah semangat. Pulihkan kembali. Pulihkan. Bangkitlah. Kita punya iman. Orang beriman kita punya Yesus. Yang mampu mengeluarkan kita dari keadaan-keadaan yang menekan, yang sulit sekalipun. Percayai. Haleluya. Haleluya. Lawan iblis, amin. Persiapkan diri kita, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jaga diri. Jangan sampai ada keraguan, kebimbangan. Amin. Jangan bimbangkan firman Tuhan. Jangan ragu apa yang dikatakan firman. Jangan ragu dia ada bersama kita. Sadar enggak kita hari ini dia ada di samping kita? Pulang dari sini masih Tuhan sertai kita atau tidak? Imankan itu. Itu sebabnya takutlah untuk berbuat dosa. Mengapa? Karena Tuhan selalu ada. Amin. Dia di samping kita. Dia sabar untuk menasehati kita. Dia sabar untuk membimbing kita. Tapi kadang-kadang kita saja yang mengeraskan hati. Sehingga itu yang membuat dia agak jauh. Amin. Haleluya. Jadi jangan buat Tuhan itu menyingkir hanya karena saudaraku yang kekasih kita mengikuti keinginan kita ini, saudaraku yang kekasih, keraguan kita, kebimbangan kita. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah ragu akan Tuhan, jangan pernah bimbang akan Tuhan. Kita adalah orang yang percaya, yang mempercayai Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada kekurangan di sana sini. Merasa tidak puas, wajar, kita masih di dunia. Amin. Tidak puas, namanya juga dunia. Seberapapun itu, selalu kurang. Sedikit cukup, banyak pun habis. Itulah di dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Sekecil apapun berkat yang diterima, yang diberikan Tuhan, bisa kita kelola dengan baik. Amin. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan, dia lebih kaya. Tuhan, dia lebih berhasil. Tuhan, dia sudah 3 rumahnya. Tuhan, dia sudah 5 mobilnya. Jangan banding-bandingkan. Amin. Itu adalah tipu daya iblis yang membuat kita ragu dan merasa tidak puas dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu pekerjaan setan. Saudara yang kasih, percayai firman Tuhan, yakin akan Tuhan, bahwasanya dialah sumber kepuasan yang sesungguhnya. Tidak ada dunia ini yang bisa memuaskan kita. Haleluya. Kenajisan, percabulan, istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, takkan bisa puas. Kenapa? Karena Daud sudah mengatakannya. Berapa istri Daud? Daud. Salomo, anaknya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih,
Itu membuktikan tidak ada yang bisa memuaskan selain daripada Tuhan. Secara materi, materi tidak bisa memuaskan manusia. Contohnya siapa? Pemungut cukai. Betul? Dia kaya, dia banyak uang, tapi tidak bisa memuaskan hatinya. Saudara yang kasih, yang memuaskan hati kita hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Biarlah kita senantiasa merindukan duduk di bawah kaki Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya! Haleluya! Keraguan, kebimbangan, merasa tidak puas, itu berasal dari iblis. Amin. Haleluya. Itu bisa menghancurkan iman kita. Apalagi perbuatan setan yang mau menghancurkan iman kita. Jangan sampai roh perpecahan ada di dalam diri kita. Dimulai daripada apa? Gosip dan fitnah. Jauhkan itu. Jadilah anak Tuhan yang beriman. Anak Tuhan yang beriman memberi damai. Ketika kita melihat keadaan, kemungkinan yang bisa menimbulkan pertengkaran suami istri, kita datang memberikan damai. Sesama kita pelayan Tuhan, anak Tuhan, ketika kita dengar sesuatu yang tidak mengenakkan, kita datang untuk memberi damai. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudaraku, kalau merasa tidak puas, semua kita tidak merasa puas, karena memang masih di dunia. Haleluya. Haleluya. Tapi kita puaskan diri kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Dunia ini rasanya tidak ada artinya. Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Salpudo sude nadi portibion. Betul? Betul? Oleh karena itu jangan fokus di sana. Setan sangat ingin mengendalikan kehidupan kita di poin-poin yang kita sebutkan tadi, saudara yang kasih. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita. Jangan terganggu dengan hal-hal yang kecil dan sepele. Kadang-kadang hal-hal yang kecil dan sepele ini bisa menjadi besar. Jangan terganggu. Damaikan hati, datang kepada Tuhan. Doakan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada berdoa. Hikmat manusia tidak bisa mengalahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Doa membuka jalan yang tertutup. Amin. Haleluya. Hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, saudaraku yang kasih, jangan membuat kita, saudaraku yang kasih, untuk lemah imannya. Kadang-kadang perkara kecil banyak membuat orang lemah imannya. Apalagi perkara yang besar. Oleh karena itu, perkara-perkara kecil sekalipun yang melemahkan iman, saudaraku yang kasih, jangan sampai itu membawa kita kepada kemunduran rohani. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, apalagi kadang-kadang di rumah tangga, masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil, ya, tidak disiapkan teh manis, tidak disiapkan kopi, baju tidak dicuci, itu perkara-perkara yang sepele, yang tidak perlu dibesar-besarkan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita menjaga diri kita tetap di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hindarilah gangguan-gangguan yang tidak penting itu. Anggap itu tidak ada. Jangan itu membuat hati kita terganggu. Amin. Percayai firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita terjebak, saudaraku, untuk tidak mempercayainya. Percayakah Tuhan mampu memberkati kita? Saya ulangi.
Percayakah Tuhan mampu memberkati kita? Atau karena kita belum terima hari ini, apakah Tuhan itu pembohong? Apakah Tuhan itu pembohong? Katakan, aku tahu Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang pembohong. Belum kita terima hari ini, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, saudara yang kekasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan dia tidak memberikannya, melainkan mungkin tertunda sebentar. Kenapa tertunda? Mungkin kita salah dalam berdoa. Perbaiki doanya, supaya jangan tertunda. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai putus asa. Belum terima, jangan putus asa. Karena putus asa ini serangan terakhir iblis. Dia buat kita putus asa, saudaraku. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, seakan-akan tidak ada lagi, saudaraku yang kekasih, pertolongan. Iblis seringkali menggunakan ini. Ya. Kita lihat ada penyakit, kita lihat ada perang, kita lihat ada bencana. Mungkin ini, oh saudaraku yang kekasih, serangan yang dilontarkan oleh iblis. Lalu kita, saudaraku yang kekasih, jangan sampai putus asa menghadapinya. Dia lontarkan pergumulan, serangan-serangan yang terakhir yang membuat kita bisa putus asa. Katakan, saya tidak mau putus asa. Saya mau kuat. Saya mau kuat. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku, perkara yang pertama ini, jangan iblis mengendalikan hidup kita. Perkara yang kedua, poin yang kedua, yang ingin mengendalikan hidup kita, yaitu diri sendiri ataupun kehendak daging di dalam diri kita ini. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Amin. Saudaraku, poin yang kedua ini, kehendak daging, diri sendiri yang terkadang mau mengendalikan hidup kita. Mari kita sadari, saudaraku yang kasih, supaya kita bisa menguasai diri kita. Saudaraku, kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Keinginan daging, apa kata firman Tuhan? Matikanlah dalam dirimu. Kehendak daging itu dimatikan. Kalau masih hidup kehendak daging, maka kita akan banyak mengalami kesulitan, kebangkitan di dalam diri kita, kebangunan rohani di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Kehendak daging yang sering dikuasainya. Amarah. Jangan dikendalikan oleh amarah. Amin. Jangan dikendalikan oleh kebencian. Cinta akan dunia. Padahal dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jangan dikendalikan oleh kesombongan. Jangan dikendalikan dengan merasa diri hebat. Kain lapnya ini. Kalau saya dikatakan saya ini kain lapnya ini. Kalau saudara ya terserah saudara lah. Kenapa saya katakan saya ini kain lap? Lebih baiklah itu. Karena kain lap masih bisa membersihkan. Membersihkan lantai yang kotor. Membersihkan meja yang kotor. Saya nggak akan tersinggung kalau saudara berkata Pak Eko itu kayak kain lap. Nampaknya terlalu hina, betul? Betul? Daripada saya dikatakan pendeta, tapinya
ini yang nggak sedap. Betul? Tapinya ini yang tak sedap. Lebih baiklah saya dikatakan kain lap. Nggak masalah. Tapi yang jelas kain lap pun itu yang kotor bisa jadi bersih. Haleluya! Saudara yang kekasih, kalahkan diri sendiri. Banyak orang merasa diri hebat, hati-hati, itu kendali iblis. Haleluya. Haleluya. Merasa ingin dihormati. Kaya pun kita, saudara rendah hati aja. Hati pelayan saja. Amin. Gak ada apa-apanya kita di dunia ini. Tanahnya kita. Betul? Betul? Tanah. Kalau kita sadari kita ini tanah. Tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tanah yang hanya bisa dipegang, dibentuk. Sadarilah, kalau kita ini tanah, maka kita bisa dipakai Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Memang tanah aku Tuhan, tapi bentuklah jadi bejana yang indah. Yang ada di tempat raja-raja, di kaca-kaca para bangsawan, yang dipajang terukir indah. Itu semua dari tanah. Oh Tuhan, dari tanah yang tidak terpakai. Kalau kita menyadari itu, saudara yang kasih, kita bisa mengalahkan diri sendiri. Kita bisa mengendalikan diri kita ini, dan Tuhan bisa pakai kita. Amin. Hati-hati, manusia ini senang dengan pujian. Selalu saya katakan, saudara yang kekasih, hati-hati dengan pujian. Pujian itu kalau kita dengar, saudaraku, lalu itu bisa membuat kita jatuh, membuat kita tinggi hati. Ganteng pun saudara, cantik pun saudara, tetap sajalah miliki kerendahan hati. Haleluya. Haleluya. Jangan terlalu suka pujian. Bilang sama temannya, jangan terlalu suka pujian. Amin. Saudaraku, karena setan bisa menguasai kita, daging menguasai kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sombong. Nah, saudaraku, kendalikan diri. Hawa nafsu itu daging. Betul? Hawa nafsu itu ada di dalam ini yang bisa kita rasakan sakit ini. Kalau kita cubit dia terasa sakit. Di dalam itulah hawa nafsu. Matikan, katanya matikan. Matikan hawa nafsu. Haleluya. Saudara yang kasih. Hidup dalam kebencian itu daging. Berburu sangka itu daging. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging. Tapi sering kita tidak berdaya. Kita sering kalah. Karena pada dasarnya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sudah firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menang, saudaraku yang kasih? Maka kita harus menang, menguasai diri kita dengan penuh Roh Kudus setiap hari. Kita lebih banyak kasih makan roh kita ini. Rohani kita lebih banyak kasih makan. Supaya daging itu tidak berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kita ingat anjing hitam, anjing putih. Anjing hitam puasa 1 bulan. Anjing putih tiap hari makan daging saksang, tanggo-tanggo semua kita kasih sama dia. Kalau mereka dilagakan, mana yang menang? Anjing putih yang dikasih makan. Betul? Anjing hitam ini udah nggak makan dia 1 bulan. Tinggal terekam saja lehernya, dia sudah mati. Kasih makan roh kita. Haleluya. Kasih makan rohani kita. Lebih banyak
kasih makan rohani kita. Tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita. Tanamkan kerohanian sebanyak-banyaknya. Tanamkan Roh Kudus sebanyak-banyaknya. Sedalam-dalamnya. Sehaus-hausnya kita rindukan Tuhan dalam diri kita. Supaya kita bisa mengalahkan kehendak daging yang mungkin bisa mengendalikan hidup kita. Haleluya Bapak Ibu. Semuanya itu keintiman kepada Tuhan yang membuat kita memiliki kerohanian yang lebih besar daripada kehendak daging kita. Haleluya. Yang terakhir, yang harus mengendalikan hidup kita ini, sudah seharusnya lah kita dikendalikan oleh Tuhan. Galatia 5:24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Jika kita, saudaraku, ingin dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini jalan satu-satunya yang tepat. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan kepada setan. Jangan kepada kehendak daging. Jalan satu-satu yang terbaik, saudaraku, yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan, itu artinya kita turut kepadanya apapun yang dikatakan, apapun yang diinginkannya. Mari kita turut, mari kita patuhi. Haleluya. Haleluya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini tanpa sepengetahuannya. Jikalau kita melakukan, merindukan Tuhan, Tuhan tahu kerinduan hati kita. Amin. Sembunyi-sembunyi pun kita berbuat baik, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita berbuat jahat, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita berdoa, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita melakukan yang jahat, Dia tahu. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, lebih baiklah kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita sebagai bukti kita dikendalikan oleh Tuhan. Toh juga Dia tahu. Dia tidak tidur. Dia membela kita. Kapan kita berpihak kepadanya? Kapan kita berjalan bersama dengan Dia? Pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mazmur 66 ayat 7. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Amin. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Kalau memang Dia yang maha kuasa yang berdaulat, sudahlah, jangan pikir panjang lagi. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Percayai itu, saudaraku. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang di pikiran kita. Pikiran jahat, pikiran baik. Dia tahu. Kalau Dia tahu pikiran kita, hati kita, marilah kita pikirkan yang baik. Tuhan Maha Kuasa. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, tidak ada persoalan pergumulan yang terlalu berat jika bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Saat tidak ada jalan, Tuhan mampu buka jalan. Haleluya. Banyak orang mengira hidupnya
terkendali, asal dia punya harta yang berlimpah, supaya bisa koneksi luas, jabatan yang tinggi, otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan yang lain-lain. Bukan itu, saudaraku, yang kasih modal kita untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berpandang, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sama seperti Ayub. Amin. Amin. Semua dia punya, harta dia punya, berlimpah. Saudaraku yang kekasih. Tetapi dia ketika dia diuji imannya, semuanya habis. Tapi Tuhan itu tetap menjadi yang termahal. Tuhan itu tetap menjadi yang terindah. Tuhan itu tetap menjadi fokus hidupnya. Sehingga dia bisa dipulihkan hidupnya 2 kali ganda berkatnya. Haleluya. Coba kalau dia, saudaraku, terus mandele, terus bersungut-sungut, terus dia, saudaraku, merasa ditinggalkan Tuhan, dia merasa tidak ada pertolongan Tuhan, maka, saudaraku, tidak ada kebangkitan rohaninya, tidak ada kebangunan rohaninya, saudaraku, maka dia tidak akan mengalami pemulihan berkat 2 kali ganda. Haleluya. Oleh karena itu jangan bimbangkan Tuhan, amin. Percayai Tuhan ada bersama dengan kita, haleluya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Ya. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin, saudaraku, Tuhan terlambat. Terlambat bukan berarti dia tidak datang memberikan pertolongan. Terlambat bukan berarti hilang harapan kita. Betul? Contohnya siapa? Yairus sedang menghadapi keadaan yang sekarat. Anaknya sedang sakit, hampir mati. Markus 5 ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Keadaan nyawanya sedang di ujung tanduk, anaknya ini hampir mati. Betul? Betul. Satu-satunya harapan hanya Yesus. Tetapi Yesus datang terlambat. Hah? Ada hambatan, ya, ada hambatan, makanya dia terlambat. Hambatannya apa? Ada perempuan pendarahan 12 tahun di tengah, ketika dia berjalan menuju ke tempat Yairus, mau menyembuhkan anak Yairus. Di tengah jalan datang pendarahan 12 tahun, memegang jubah Yesus. Lalu dia berhenti, dia selesaikan tugasnya untuk menyembuhkan pendarahan 12 tahun. Haleluya. Mungkin ketika kita berdoa, "Tuhan, datanglah, tolonglah aku, Tuhan. Gak sanggup lagi, Tuhan, gak sanggup lagi." Rupanya datang saudara, berdoanya lebih kuat, lebih kencang, imannya lebih besar, singgah ke rumah saudara. "Apa, anakku? Aku mau ke sana. Cepatlah, sampaikanlah apa yang menjadi keinginanmu."
Saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak datang menolong kita. Amin. Amin. Kemungkinan dia memang ada keterlambatan. Sering begitu kan? Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini memberikan jawabannya. Alangkah indahnya jawaban doa itu tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Seringkali itulah juga yang kita alami saat pengharapan membumbung tinggi, memohon kepada Yesus, satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita. Tiba-tiba ada hambatan yang menghalangi jawaban doa yang seharusnya sudah kita terima, tapi tertunda. Tertunda bukan berarti tidak dijadikan. Mau berapa lama itu tertunda, no problem. Yang jelas, indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Berkat yang seharusnya sudah ada di tangan kita, terasa terbang melayang ketika kembali. Saudaraku yang kasih, kita teringat, ya, tidak ada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kasih, terlambat pertolongan Tuhan. Seringkali saudaraku kita takut, kita khawatir, ya, kita merasa lemah iman. Jangan biarkan itu. Berdoa terus, percayai terus, amin. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan keluarga, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan Tuhan, melainkan percayai terus dan doakan terus. Haleluya. Selagi Yesus mengurus perempuan yang sakit pendarahan, saudaraku, yaitu pendarahan 12 tahun, datanglah orang membawa kabar bahwa anak Yairus sudah mati. Sudah mati Tuhan, anak Yairus. Kenapa lama kali kau Tuhan? Kadang-kadang begitulah beratnya yang datang kepada kita. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Sudah meninggal dia Tuhan. Kenapa kau lama kali datang? Sudah meninggal dia. Sudah putus harapan. Sudah nggak ada harapan. Sudah nggak ibadah dia Tuhan. Karena menunggu terlalu lama. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Berkatnya nggak datang-datang. Jodohnya nggak datang-datang. Bukan nggak datang. Mungkin agak terlambat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, mungkin kita mengalami ini. Dan itulah yang membuat kita merasa berat hidup kita menjalani hidup kita ini. Itu yang terasa berat kita rasakan. Yang kita alami. Karena Yesus kadang datang terlambat. Tidak ada lagi gunanya Tuhan, katanya. Tidak ada lagi gunanya berharap. Tidak ada gunanya lagi berdoa. Kita terdiam. Kita membisu, menyesali semua yang terjadi. Sudah banyak yang kuperbuat Tuhan. Tetapi kenapa ini yang terjadi? Itu sering sekali terlontar. Kita kecewa. Kita menyesal. Kalau masalah kecewa saya, lebih banyak kecewa saya, saudaraku. Kecewa kepada Tuhan, ya. Bagaimana dengan saudara? Banyak kecewa saudara? Banyak juga mungkin, ya. Kadang-kadang ini seperti ini yang dialami anak Yairus ini. Tapi jangan biarkan roh kecewa itu hinggap di dalam hati dan pikiranmu. Jangan biarkan itu terlalu lama di sana. Bangunlah, bangkitlah. Itu yang mengangkat kita naik tinggi.
yang mengangkat berkat kita. Ingatlah anak Yairus mati. Lalu kecewa, nggak ada gunanya. Betul? Betul? Jangan kecewa. Tenangkan hati, duduk di bawah kaki Tuhan, sembah Dia. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Aku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Tenang. Supaya engkau bisa menghadapi persoalanmu. Tenang. Kalau kita sudah berdoa, kita bisa menghadapi persoalan kita. Maka kita bisa menjadi pemenang dalam segala hal perkara dalam hidup kita. Haleluya. Saya rasa ini yang paling berat yang kita alami. Yesus kadang datang terlambat. Sehingga kekecewaan yang ada di dalam, sakit yang ada di dalam, kecewa yang ada di dalam, kepahitan yang ada di dalam ini, itu kendali iblis. Jangan biarkan itu. Amin. Akhirnya apa? Ini dia. Akhir ending yang baik, yang sangat melegakan dan memberi sukacita. Tuhan Yesus membuktikan kemampuannya, anak Yairus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya! Haleluya! Ini dahsyat sekali. Ini rahasia firman yang Tuhan singkapkan kepada kita. Supaya kita jangan mundur selangkah pun, sedetik pun mengikut Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi. Sebesar apapun kekecewaan itu. Jangan biarkan. Karena Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Matikah usahamu, Tuhan sanggup hidupkan. Matikah orang yang tidak mau kirim salam bagi saudara yang jomblo? Gak ada lagi, sudah mati. Kalau kita percaya Yesus membangkitkan, siapa saja bisa saudaraku datang menghampiri saudara dan berkata, I love you. Yang jomblo, amin. Jangan sedih hatimu. Tuhan sanggup mengubahkan yang mati itu. Mungkin ada konglomerat yang mau bunuh diri, yang ganteng bunuh diri, mungkin artis mau bunuh diri di sana. Diobakan Tuhan, ngapain kau bunuh diri? Oh, anakku Diga Rasmi itu belum ada jodohnya, pergi kau ke sana. Amin. Pergi ke sana, pergi. Tuhan hidupkan yang sudah mati, menghampiri saudara. Banyakkah hutang saudara? Bayar. Dari mana uangnya, Pak? Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Haleluya. Nggak yakin? Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Yakin? Saya terkesan kesaksian Upung Tesa. Dia mau beli bibit, gak ada uang. Segan, dia mau minta sitoke. Mau nanam bawang, mau beli pupuk, ya, kurang uangnya. Gak ada uang lah, begitulah ceritanya. Segan dia mau minta anaknya. Anaknya mau 10 juta pun diminta, adanya itu. Tapi segan dia. Tapi Tuhan tahu kerinduannya. Amin. Berjalan dia, saudaraku, rupanya ada uang diikat karena kena hujan, sudah dilindas-lindas sepeda motor, ya, sudah jorok uangnya itu. Dia jalan, nggak mau diantar, jalan kaki dia ke simpang. Toy mah asa olahraga indah rohana.
Ah, ini yang kayak gini ini perlu dipelihara ini. Kerohaniannya. Amin. Haleluya. Jalanlah dia dari gang ke gang, motong-motong jalan. Matanya memang kalau bukan karena mau melihat uang makanya matanya cas ya, bukan. Dia lihat loh, sona hepek teh, diambil, dibuka, betul uang 3 lembar, uang merah. Amin. Iya, saudaraku, Tuhan sanggup. Tuhan itu sanggup. Tuhan itu tahu apa masalah kita. Tuhan mampu menghidupkan yang sudah mati. Jangan katakan terlambat kau Tuhan, mula mau. Jangan. Banyak kita kadang-kadang begitu kita suruh pulang Tuhan kan. Sudah mati anakku Tuhan. Gak ada lagi kau gunanya datang, mula mau. Tadinya sakit keras, sekarat dia. Udah mau mati dia, sekarang terlambat kau. Gak ada lagi gunanya. Anakku ini satu-satunya Tuhan. Inilah harapan hidupku. Sekarang dia sudah mati. Bayangkan anak sudah mati. Bagaimana kecewanya dia kepada Tuhan. Bagaimana kecewanya saudara menghadapi kehidupan saudara. Yang mungkin saudara satu-satunya khotbah Bapak Pendeta Eko itu katanya, Tuhanlah yang mengendalikan hidup. Oke lah Tuhan, ku kendalikan hidupku, kaulah Tuhan segalanya, aku sungguh-sungguh ikut engkau. Tahu-taunya ini seperti anak Yairus. Saudara yang kasih, masih ada pertolongan Tuhan. Jangan mundur. Jangan menyerah. Amin. Apa yang sudah mati, saudara anggap sudah mati. Apa yang saudara anggap tidak ada lagi pertolongan, hari ini sampaikan kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, selama ini mati imanku. Gak yakin aku Tuhan akan Engkau. Ampuni Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri.